لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu untuk membahas tentang perkara-perkara yang telah dibahas oleh para salafus saleh, yang telah dibahas oleh para ulama kita, sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan berupa manfaat dunia dan akhirat. Mereka mendapatkan ketenangan hidup di dunia dan mereka dijanjikan dengan berbagai macam kebaikan di akhirat, lantaran mereka telah berhasil menjalani kehidupan di dunia melewati berbagai macam problematika hidup, berbagai macam fitnah yang senantiasa mendera, yang senantiasa menemui dan menghantui orang-orang yang beriman. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tapi fitnah demi fitnah tersebut itu menjadi sebuah perkara yang sangat ringan, menjadi perkara yang sangat remeh jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan seorang hamba untuk menyikapinya dengan sikap yang terbaik. Maka pembahasan berkaitan dengan tazkiyatun nufus atau istilahnya tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, adalah pembahasan yang sangat diprioritaskan oleh para ulama. Sampai-sampai di sana ada kitab khusus berkaitan dengan kitab Ar-Raqaiq. Pembahasan-pembahasan yang dapat menjadikan jiwa ini luluh, menjadikan jiwa seorang hamba tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita, jika mereka mulai merasa futur, ada di antara mereka yang tatkala dihinggapi perasaan futur, lemah dalam beribadah, lemah dalam menuntut ilmu agama, maka mereka langsung mengambil kitab Ar-Raqaiq, kitab Zuhud, kitab berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan membahas sekelumit, karena ini kitab yang sangat tebal ya, dari pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf. Kitab Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid rahimahullah. Beliau sarikan kitab beliau ini dari ungkapan-ungkapan, pembahasan-pembahasan para ulama yang sangat masyhur. Di antaranya
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan ulama-ulama yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, beliau memulai pembahasan kitab beliau dengan pembahasan ikhlas, dengan pembahasan al-ikhlas. Ya, ini adalah pembahasan yang terus berulang-ulang, dan tidak boleh seorang hamba merasa jenuh dengan pembahasan tersebut. Barang siapa ada yang merasa jenuh dengan pembahasan ikhlas, maka tuduhlah hatinya bahwasannya hatinya sedang bermasalah. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih, maka hadis pertama yang biasanya disampaikan adalah tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ini menunjukkan bahwasannya perkara ikhlas adalah perkara yang paling pokok, yang paling penting. Mustahil seseorang dikatakan bersih hatinya, mustahil dikatakan suci hatinya jika keikhlasan masih jauh dari hatinya. Maka keikhlasan para jamaah perkara yang seharusnya seorang hamba menjadikannya sebagai nasbu ain, sebagai sesuatu yang berada di depan matanya. Ia lihat setiap saat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi. Nah, maka beliau sebutkan berkaitan dengan pengertian ikhlas. Ya, kita mengetahui tentang pengertian ikhlas itu dari kalangan para ulama. Maka di sana banyak pengertian dari para ulama kita bisa sebutkan sebagian di antaranya. Salah satu pengertian al-ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliq. Seseorang nisyanu ru'yatil khalqi, seseorang melupakan perhatian manusia. Seseorang melupakan perhatian manusia. Bidawamin nadhari ilal khaliq, dengan senantiasa memperhatikan perhatian Sang Pencipta. Ya, dengan senantiasa memperhatikan perhatian Sang Pencipta. Nah, ini salah satu dari sekian banyak pengertian al-ikhlas. Ya, dalam semua aktivitas para jamaah, maka seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas dalam ibadahnya, ia tidak pedulikan apa yang dilihat oleh manusia, apa yang dikomentari oleh manusia, apa yang akan dikatakan oleh manusia. La yakhafu fillah laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela dalam keadaan ia beribadah kepada Allah. Ya, selama proyeknya proyek ibadah, maka dia tidak akan takut dengan celaan orang yang mencela. Nah, jadi melupakan perhatian manusia, tidak mempedulikan ungkapan mereka, tidak mempedulikan komentar mereka. Yang senantiasa ada pada benak pikirannya adalah tentang apa yang akan dikomentari oleh Allah, apa yang akan dikatakan oleh Allah tentang kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perkara pertama yang hendaknya wajib ada pada setiap hamba. Karena Allah perintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budullah, beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan peribadahan kepada Allah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan tentang kisah iblis. Bagaimana dia bersumpah di hadapan Allah
Tsumma la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kemudian sungguh aku akan senantiasa duduk di jalanmu yang lurus untuk menyesatkan mereka, hamba-hambamu yang sedang berjalan di jalan yang lurus. Dalam ayat yang lainnya, la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus semuanya. Dan ini para jamaah, ini bukan hanya ungkapan belaka. Ini benar-benar dibuktikan oleh iblis laknatullah alaihi. Dan iblis punya bala tentara yang sangat banyak. Mereka punya 1001 cara untuk menyesatkan umat manusia. Semuanya bisa terkecoh. Semuanya bisa terlena dengan tipu daya iblis. Kecuali satu hamba saja. Kecuali hamba yang memiliki satu karakter saja. Kemudian setelah itu diimbangi dengan perkara-perkara yang lainnya. Ini perkara yang paling pokok. Siapa yang tidak bisa disesatkan oleh iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mustahil. Seorang hamba yang senantiasa mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah, kemudian dapat disesatkan oleh iblis. Ya. Ini adalah satu ungkapan yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu dari kalangan mereka, yaitu umat manusia, al-mukhlasin, yang senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadamu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dipastikan seseorang yang senantiasa memperhatikan apa yang akan Allah katakan, apa yang akan Allah hukumi tentang perbuatan kita, dan tidak mempedulikan apapun yang dikatakan oleh manusia, tidak mengambil sedikit pun dari manfaat yang ada pada mereka, dan bahkan tidak mengharapkan sedikit pun. Subhanallah, ini perkara yang sangat sulit para jamaah, karena perkara yang sangat samar. Maka diungkap oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ahli hadis, bahkan Amirul Mukminina fil hadis, pemimpin para ahli hadis, Sufyan Ats-Tsauri, hidup pada abad 2 Hijriah. Beliau katakan, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih susah daripada niatku. Aku tidak pernah mengatur sesuatu yang lebih susah daripada mengatur niatku. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyyati. Alasannya apa? Fa innahu tataqallabu alayya. Karena ia senantiasa berbolak-balik di hatiku. Para jamaah. Jadi seseorang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas, berpindah pada satu sisi ke sisi yang lainnya, itu akan ada saja cobaan-cobaan. Ya. Seseorang tatkala ditanya oleh jamaahnya, kemudian dia tidak bisa, dia menjawab wallahu a'lam bishawab. Ada peran riya tidak? Ada peran riya. Karena di sana ada kemungkinan harapan untuk dipuji bahwasanya dia seorang yang alim, tidak serba bisa. Maksudnya semuanya bisa dia jawab. Dia seorang yang rendah hati. Jadi banyak di sana perkara-perkara celah-celah yang menjadikan seseorang itu terkecoh dari jalan yang lurus. Ini adalah pembahasan pertama yang disampaikan oleh Syekh Ahmad rahimahullah. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan fadilatul ilm wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Ini pembahasan-pembahasan berat. Pembahasan-pembahasan yang dikedepankan. Jangan sampai kita tidak masuk dalam rombongan orang-orang yang punya proyek semacam itu. Orang-orang yang selalu membahas tentang keikhlasan. Kemudian yang kedua apa? Orang-orang yang selalu membahas ilmu dan mengajarkan ilmu. Fadilatul ilm wa ta'lim. Keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, cukup dalam ayat surat Az-Zumar
ayat 9 membahas tentang mulianya seorang yang berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Para jamaah, kalau kita bahas dalam usul fikih, maka di sana ada satu pembahasan tentang masalah umum dan khusus. Pembahasan tentang al-istiwa, al-musawat hal yaqtadil umum amla. Pembahasan tentang sama, apakah itu mengandung konsekuensi umum atau tidak. Ada ulama yang mengatakan umum, ada yang mengatakan tidak. Maksudnya apa? Kalau sudah dibahas orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu, bagi yang mengatakan umum, maka semua hal tidak akan sama. Sampai ucapan, sampai apa yang dia dengar, semua hal tidak mungkin sama. Kalau yang mengatakan khusus, ini khusus dalam beberapa hal saja. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwasanya al-musawatu taqtadil umum. Kalau ada pembahasan menyamakan, itu berarti umum. Maksudnya apa? Dalam segala hal tidak ada kesamaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam segala hal. Karena mengandung konsekuensi umum, mengandung artian umum. Tidak ada satupun kesamaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kita jangan bicara orang, para jamaah. Kita jangan bicara tentang orang-orang yang beriman. Di sana dibahas tentang pembahasan al-kalbul mu'allam, anjing yang diajari. Ya, binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang diajari, al-kalbul mu'allam, maka hukumnya halal untuk dimakan. Tapi binatang buruan yang ditangkap oleh anjing yang tidak diajari ternyata seperti diajari, hukumnya haram. Beda antara anjing dengan beda antara anjing yang diajari, yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Lalu bagaimana para jamaah perbedaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tidak mungkin sama, dan ini adalah ungkapan Rabbul Alamin. Maka maknanya para jamaah, jangan sekali-kali kita merasa bosan untuk belajar ilmu agama. Kita dapat beberapa tema, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita dapat pemahaman tentang beberapa bab, beberapa pembahasan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, maka dia dijauhkan dari kebaikan. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini ayat yang sangat nyata membahas tentang keutamaan orang yang berilmu. Maka para sahabat, mereka dikenal sebagai orang-orang yang unggul dalam segala hal. Unggul dalam jihadnya, unggul dalam ibadahnya, unggul dalam akhlaknya. Dari mana itu semua? Dari ilmu. Karena mereka senantiasa mendekat dengan majelis ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, jangan sekali-kali kita merasa jenuh dengan majelis ilmu. Para sahabat, jika mereka harus tidak berangkat karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka mereka akan bertanya kepada kawannya yang berangkat apa yang dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi pada sahabat Umar radhiyallahu taala an. Maka kita senantiasa berusaha untuk dekat dengan ilmu, karena telah dicontohkan oleh generasi salaf bahwasannya fazu bil ilm, mereka telah berhasil dengan ilmu ini. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah para jamaah adalah ilmu din, ilmu berkaitan dengan agama. Kemudian beliau bahas tentang aqsamul qulub, macam-macam hati. Tentang macam-macam hati. Beliau sampaikan bahwasanya hati ada 3 macam. Yang pertama adalah al-qalbus sahih, hati yang sehat.
hati yang sehat. Apa yang dimaksud dengan hati yang sehat? Al-qalbul ladzi salima min kulli syahwatin. Hati yang selamat dari semua jenis syahwat. Hati yang selamat dari semua jenis syahwat, yang menyelisih perintah Allah dan larangannya. Ya. Hati yang selamat dari semua jenis syahwat yang menyelisih perintah Allah dan larangannya. Nih, ini adalah ungkapan umum. Kalimatun jami'ah. Ungkapan umum. Jadi, setiap hati yang selamat dari berbagai macam syahwat, yang darinya kemudian mengarah kepada berbagai macam jenis kemungkaran, maka dipastikan hati itu adalah hati yang selamat, yang mana seseorang tidak mungkin akan mendapatkan keselamatan tatkala bertemu dengan Allah kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Para jamaah, ada tidak di antara kita yang selamat? Sementara manusia ini, lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin akharina yudnibuna. Kalau saja kalian tidak berdosa, maka Allah akan musnahkan kalian semuanya. Dan Allah akan datangkan satu kaum yang berdosa. Fayastaghfirunallaha faghafara lahum. Lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh alaihissalam, aku katakan istighfarlah kalian, istighfarlah kalian. Allah Maha Pengampun. Para jamaah, maknanya seorang yang memiliki hati selamat adalah yang senantiasa bertaubat meminta ampun kepada Allah. Karena tidak ada satupun dari hamba yang kecuali hamba-hamba yang maksum dari kalangan para nabi dan rasul. Ini hamba memang sudah diciptakan untuk punya karakter apa? Punya karakter bodoh, punya karakter zalim, dekat dengan kemaksiatan. Namun di sana ada hari-hari yang sangat istimewa. Ada bulan-bulan yang sangat berharga yang Allah anugerahkan kepada hambanya untuk berbenah, untuk membersihkan dirinya, untuk mensucikan hatinya. Salah satunya adalah bulan Ramadan. Para jamaah, ini kesempatan untuk kita menjadi hamba yang memiliki hati yang selamat. Dengan senantiasa beristighfar. Beristighfar dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tidak sadari. Perbuatan dosa sangat banyak di sana, anjuran-anjuran dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya doa yang diajarkan untuk dibaca setiap akhir tasyahud yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan seterusnya. Ada doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam yang menjadikan Allah katakan summa jatabahu. Kemudian Allah pilih dia. Dan Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam keadaannya setelah berdosa lebih baik daripada sebelum dia berdosa. Karena taubatnya. Apa yang beliau ungkapkan? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Maka yang dimaksud dengan hati yang selamat dari segala bentuk kemungkaran tadi adalah yang tatkala dia berbuat kemungkaran bersegera untuk beristighfar. Nah, senantiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Nah, ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di belakang sana, belakang. Kemudian yang kedua ya, adalah al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya, hati yang punya kehidupan tapi sakit-sakitan. Lemah, lesu. Seseorang para jamaah kalau sudah ditimpa penyakit, meskipun badannya kekar besar, maka tidak berdaya. Dia menjadi seorang yang senantiasa menunggu rumahnya. Sore hari duduk di depan rumah, di atas kursi menunggu waktu berbuka. Siang hari tidur, malam hari tidur. Tidak bisa sholat, tidak bisa apa-apa. Orang sakit. Maka kenikmatan sehat itu kenikmatan yang sangat berharga. Dan kesehatan hati lebih berharga daripada kesehatan badan. Kalau di sana kenikmatan yang sehat itu adalah kenikmatan yang sangat berharga, seseorang berani membayar miliaran rupiah untuk mendapatkan kesehatan, maka kesehatan hati jauh lebih berharga dari kesehatan badan. Itu. Nah, seperti apa para jamaah ciri-cirinya? Hati yang sakit itu. Hati yang ada rasa cinta kepada Allah. Hati yang ada rasa cinta kepada Allah. Namun ada kalanya terpengaruh oleh hawa nafsu. Kalau cintanya nggak dipungkiri, luar biasa. Dengan ibadah sholat senang. Dengan orang yang baik senang. Dengan seseorang yang berpenampilan muslim senang. Dia benci juga dengan kemaksiatan, tapi dia juga ada kalanya terpengaruh dan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Ini adalah hati yang sakit. Itu di belakang. Ya. Jadi harus diobati. Kalau kita mulai sakit biasanya apa yang kita pikirkan? Cari uang atau apa? Hah? Berobat. Kita kalau masalah pekerjaan belum selesai, proyek masih banyak. Dikejar-kejar oleh bos, ini waktunya 15 hari saja. Tapi mohon maaf saya mulai demam. Ya, belum sakit mulai kerasa-kerasa gitu, sudah mulai izin. Saya mau berobat dulu. Para jamaah. Dan banyak yang lebih parah para jamaah yang kita tidak sadar adalah hati yang sakit. Ini banyak yang tidak menyadari kalau kita badannya sakit langsung kerasa kita. Tapi kalau hati yang sakit kita jarang merasakan. Kenapa? Karena sakitnya sudah sakit akut. Sudah sakit yang sangat parah. Kalau tadi kan seorang pekerja bangunan dia merasakan kalau sakit itu. Karena dia orang sehat. Setiap hari bekerja, keluar keringat, dia orang yang kuat tenaganya. Dia merasa demam, dia izin, merasa sakit. Ya. Tapi kalau seorang yang sudah memang kurang sehat para jamaah, maka sakit itu menjadi apa? Oh biasa sakit itu. Sudah merasakan kebiasaan, biasa. Saya seperti ini sudah 8 tahun. Sudah nggak terlalu merasakan kesedihan, ya enggak? Karena sudah biasa. Maka ada orang yang sehat, tapi sehat sebelah. Sebelah sehat, sebelah sakit. Namanya sakit stroke. Kan orang sakit, bagian kirinya dipanggul kanan tangan kirinya. Dijiwit ya. Dicubit, terasa tidak? Tidak terasa. Kenapa? Karena sakit. Ini. Tapi kadang ada yang terasa sedikit. Berarti ini sakitnya belum terlalu parah.
Kalau sudah tidak terasa sama sekali, namanya apa? Sudah menjadi mayat. Ya, maka tatkala Abdullah bin Zubair, beliau menjadi khalifah 7 tahun lamanya. Khalifah sah dalam sejarah Islam. Setelah kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, tampuk kepemimpinan kembali kepada Abdullah bin Zubair. 7 tahun beliau, atau dari 64 sampai 73, mohon maaf. Sekitar 9 tahun. Beliau dikepung oleh Hajjaj bin Yusuf, pasukan kiriman dari Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengirim pasukan dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Dikepung dari berbagai macam sisi. Beliau terkepung di tengah Ka'bah. Maka beliau langsung menemui ibunya. Siapa ibunya? Saya nggak ada hadiah lagi nih. Siapa bisa jawab ibunya? Abdullah bin Zubair bin Awam. Masya Allah. Silakan Ustaz. Allah Asad. Asma bintu Abi Bakar. Beliau mengatakan, wahai ibu, bagaimana ibu? Apakah saya harus menyerah kepada Hajjaj bin Yusuf? Apa kata ibunya yang sudah menjadi nenek tua, Asma bintu Abi Bakar, yang terkenal dengan Dunnitokoin, yang punya 2 ikat di belakang sana. Yang punya 2 ikat tali pinggang. Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya kambing kalau sudah mati dicincang-cincang tidak merasakan sakit dia. Maka teruslah berjuang kamu. Akhirnya dia berjuang para jamaah dan meninggal dunia. Kepalanya dibawa ke Syam. Tubuhnya masih di Mekah. Dan tubuhnya itu dikisahkan sejarah gantung selama beberapa hari. Maknanya bisa kita ambil faedah bahwasanya kalau sudah mati maka tidak merasakan sakit apapun. Itulah hati yang ketiga, al-qalbul mayyit. Hati yang mati. Hati yang mati itu hatinya siapa para jamaah? Hatinya orang-orang kafir yang tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada Allah. Subhanallah. Ini rasa cinta ini harus antum jaga nih. Cinta kepada Allah. Senang lihat orang sholat, senang lihat orang ngaji. Meskipun saya masih belum bisa, tapi senang saya. Senang lihat orang baca Quran, meskipun masih agak berat. Itu sudah modal pertama itu. Ada rasa cinta. Tapi kalau sudah tidak senang, mau harapan apa lagi yang harus dimunculkan? Iya para jamaah. Hati yang mati adalah hatinya orang kafir, yang tidak ada sedikit pun rasa cinta kepada Allah. Maka tidak ada kebaikan pada mereka. Apapun yang mereka kerjakan dari kebaikan tidak bermanfaat sama sekali. Maka serendah-rendahnya orang mukmin para jamaah, maka dia menjadi orang yang punya hati apa? Hati yang sakit. Dia punya hati yang sakit, cuma kapasitas sakitnya itu berat atau ringan. Ya, ada sakitnya itu sakit biasa atau sakit kronis. Maka ini yang kalau kita masih merasakan sakit pada hati kita berbuat maksiat, terpikir terus, kita ingin bertobat, teringat kita menangis. Ini hati yang sakit. Tapi kalau kita tidak ada keinginan untuk bertobat, kita tidak merasa risih dengan kemaksiatan, kita anggap biasa saja gitu. Ya, maka kita khawatir rasa sakit itu sudah sangat parah. Ya. Dan para jamaah bisa-bisa apa? Bisa-bisa mengarah kepada kematian. Dan saya gambarkan tentang orang-orang yang kafir itu bukan berarti harus orang yang mengaku selain Islam. Selama KTP-nya muslim berarti dia ya bisa sakit, bisa sehat. Tidak seperti itu. KTP muslim itu tidak berpengaruh para jamaah. Karena yang dibawa di hadapan Allah bukan KTP. Tapi kartu yang di sana ada la ilaha illallahnya. Dan la ilaha illallah semakin tidak berkualitas kalau dia semakin
banyak mengerjakan kemaksiatan dan kemungkaran. Ya. Jadi bukan berarti kalau dia selama mengaku muslim berarti antara dua apa? Antara sakit atau sehat. Tidak mungkin mati. Maknanya ada yang KTP-nya muslim tapi tanpa diketahui oleh orang-orang yang tidak paham, namanya orang tidak paham. Ternyata dia sudah termasuk orang yang murtad, bisa saja. Karena di sana ada ungkapan-ungkapan yang menjadikan orang keluar dari Islam. Bermain-main tentang Islam saja bisa keluar dari Islam. Mempermainkan sholat. Ada yang meragukan satu kata saja dalam Al-Quran, dia sudah keluar dari Islam. Jadi di sana banyak pembatal-pembatal keislaman. Maka mungkin ini sebagai sanggahan atau jawaban jika ada jamaah yang bertanya, di sana ada orang muslim yang sama sekali tidak senang dengan Islam, bagaimana? Apakah dia termasuk yang sakit? Orang yang seperti itu tentu bisa saja mengaku sebagai orang yang muslim, tapi sejatinya hanya Allah yang mengetahui apakah dia muslim atau bukan muslim. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau bahas dalam pembahasan selanjutnya adalah asbabu maradil qalb. Sebab-sebab sakitnya hati. Yang dibahasakan dengan bahasa sumumul qalb, racun yang dapat meracuni hati. Ada 4. Racun hati itu ada 4. Yang menjadikan hati itu bisa sakit atau bisa mati. Yang pertama adalah fudulul kalam. Banyak bicara. Banyak bicara. Jadi tidak bisa menahan lisan. Fudulul kalam. Jadi para jamaah lisan ini berbahaya sekali. Kita mungkin tidak mengetahui. Dan ini cukup diwajari. Kita wajar dengan orang-orang yang mungkin jauh dari masa kenabian tidak mengetahui bahayanya lisan. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun tidak mengetahui bahayanya lisan waktu itu. Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kita bisa diadab dengan pembicaraan kita? Apa kata beliau? Sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Celaka kamu wahai Mu'adz. Berapa banyak orang yang dijerumuskan, dilemparkan ke neraka karena sebab lisan-lisan mereka. Nah, jadi fudulul kalam, banyak bicara, ini adalah penyakit pertama atau racun pertama. Kemudian fudulun nazar, banyak melihat, menyaksikan berita ini, berita itu, membaca berita ini, berita itu, semua dilihat. Akhirnya mempengaruhi di hatinya. Sholat teringat dengan bencana, sholat teringat dengan kejadian ini, kejadian itu. Orang sedang sholat teringat dengan pembunuhan di Bogor. Kenapa? Banyak melihat. Fudulun nazar. Yang ketiga, fudulut ta'am. Banyak makan. Wah, ini kok perkara-perkara yang rawan ini ya. Banyak makan, fudulut ta'am. Ada ungkapan yang sangat menyindir para jamaah. Dari salah seorang salaf. Dia mengatakan orang yang banyak ngurusi makanan maka statusnya tidak jauh beda dengan yang keluar dari perutnya. Orang yang sibuk mengurusi, ini ungkapan ini titik sampai di sini. Jadi bisa digambarkan orang yang selalu sibuk dengan Al-Quran berarti apa, kualitasnya tidak jauh dari apa, ya dekat dengan Al-Quran lah, orang mulia. Tapi orang yang sibuk dengan makanan maka kualitasnya tidak jauh dengan yang keluar dari situ. Subhanallah. Menyindir tidak? Oh enggak, parah berarti. Kita enggak kesindir. Nah, ini ungkapan kaum salaf para jamaah. Maka di fudulu ta'am adalah termasuk salah satu dari racun yang dapat meracuni hati. Kemudian yang keempat, fudulul mukhalatah. Banyak berbaur. Banyak berbaur. Kalau sudah banyak berbaur, akhirnya banyak bicara, banyak membahas orang. Sampai orang mendirikan pondok pun dibahas sama dia.
Ini dirikan pondok, kenapa nggak harus satu pondok saja? Dibahas. Orang yang minum khamar dibahas sama dia dapat dosa. Iya enggak? Maknanya, kalau orang sudah bicara, sudah banyak ngobrol itu ada saja banyak pembahasan-pembahasan. Jadi peluang untuk berbuat kemaksiatan para jamaah dari banyaknya pergaulan ini dapat mempengaruhi hati seseorang. Bukan berarti dilarang, itu satu kebutuhan. Kebutuhan yang kita bisa menakarnya sendiri. Ada beberapa momentum yang itu sangat mendesak, kita sangat butuh berbaur, ya, sehingga amalan-amalan yang itu kategori amalan sunnah yang sangat utama bisa kita tinggalkan. Ya, misalnya kita pada hari tertentu kita harus berbaur karena urusan penting, urusan umat. Sholat duha kita tinggalkan, sholat sunnah qobliyah kita tinggalkan, bisa diqodho. Tapi kan tidak setiap hari seperti itu. Kalau itu dikerjakan tiap hari, maka bisa-bisa mempengaruhi kualitas hati kita. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini pembahasan yang bisa kita bahas karena sudah mendekati waktu berbuka puasa. Dan insya Allah kalau memang ada kesempatan yang lainnya kita bisa bahas pada kesempatan yang lain dari pembahasan-pembahasan lanjutan dari kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah senantiasa menerima ibadah yang kita kerjakan. Allah maafkan, ampuni segala bentuk ketergelinciran kita. Dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.